Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Saya tampilkan tampilan buku kita sini. Ini yang seingat saya waktu itu mau dijelasin ya. Iya Ustaz. Suruh Ini pelajari. ini kan yang ya yang keterangan yang 7 di bawah ini kan. Ya itu yang muta'adi apa mu'atadi? Oh, salah ketik apa ya? Di sini nomor berapa tuh? 4. 4. Muta'addi. Iya, muta'addi. Di Arabnya oh, salah ketik tuh. Nah, tuh kan. Mana? Nah, dulu bacanya. Yang nomor Ini berapa? salah ketik ini. Yang Arabiknya salah ketik itu. Ini. Mu'attad. Salah ketik ini. Ini tanya seharusnya digeser ke sini duluan. Mu'atta. Salah ketik Bu Eko. Oh iya. Kurang itu. Diganti coret. Iya. Jadi tanya dulu baru ain. Lain muta'adi kan ya. Nah, gitu ya. Mu'attadi. Udah betul. Untung dikoreksi sama Bu Wiwi ini ya. Muta'addi itu terjemahan enggak diterjemahin sih, udah istilahnya begitu aja kita biasakan aja istilahnya begini aja. Jadi ya madhi, ya nggak usah kita terjemahkan past tense, nggak usah madhi, mudhari, amar, udah kita pakai istilah membiasakan karena dari makna istilah, dari kata istilahnya itu ada hubungan dengan maksud sebenarnya, ada hubungan dengan maksud. Baik, ada yang tidak dipahami bagian ini enggak ya? Dari 7 bagian ini. Dari situ. Kalau nomor 1 paham kan? Insya Allah paham. Itu kan udah sigoh itu ibu-ibu, sigohnya itu artinya ya kosakata itu kan banyak bentuknya. Jadi sigoh itu bentuk lah. Jarod dan majid. Kemudian nomor 2. Kalau nomor bisa dipahami? Asli atau mengalami. Jadi kalau mujarrad itu terjemah harfiah mujarrad itu apa? Mujarrad itu terjemah harfiahnya kalau kepada badan biasanya mujarrad itu tanpa pakaian, tanpa tambahan, tanpa aksesoris, itu mujarrad. Jadi jarroda yujarridu itu artinya ini apa namanya? Gitu. Ya gimana? Bisa diterjemahkan masih asli gitu. Mirip. Jadi mujarrad. Jadi udah standar. Kalau kita bilang standar bisa juga kali ya. Bisa nggak ya standar? Mungkin bisa. Ya. Karena kalau lawannya kan mazid. Mazid itu kan penambahan. Mazid itu secara harfiah yang ditambahi. Karena ini bentuk isim maf'ul ini. Secara istilah. Jadi gini Bu, mujarrad itu bentuk apa gitu. Kosakata mujarrad itu dari jarroda yujarridu tajridan mujarridun mujarrodun itu. Jadi kan dia dari ini. Jadi istilah-istilah yang ada itu ada tasrifnya. Jadi kalau misalnya kata jarroda yujarridu tajridan. Kan itu wazan fa'ala yufa'ilu tuh. Ya. Jarroda yujarridu kayak gitu-gitu ditasrifkan
Jadi Awal. istilah mujarrad itu dari kata apa? Dari jarroda yujaridu. Gitu. Jarroda yujaridu tajridan. Asal kata. Itu masdarnya. Taj taj tajridan. Lalu isim fa'ilnya mujarridun. Mujarab. Apa? Kecil bener. Mujarridun itu isim fa'ilnya. Lalu mujarrodun. Nah, jadi dia bunyi isim maf'ul. Mujarrodun. Isim fi'il amarnya jarrid. Jarrid. Nahinya la tujarrid. Jangan. La tujarrid. Nah, ini. Jadi istilah mujarrad itu gitu kan? Istilah mujarrad itu yang ini nih. Nah, ini dia adalah urutannya, ingat ya, istilah tasrif ketika kita belajar tasrif istilahi Ya. dari awal namanya fiil madi, mudhari, Masdar, isim masdar, fa'il, gitu. Isim fa'il, Isim fa'il, isim maf'ul, maf'ul, fi'il fi'il amr, amr, fi'il amar, Amr. nahi. Tim. Mufta. Apa? Maf'ul. Jadi kalau diartikan secara harfiah, jarroda apa namanya? Menanggalkan tambahan. Jadi sesuatu yang ditambahin, ditanggalkan, itu jarroda. Jarroda yujaridu, menanggalkan tajrid, ya menanggalkan itu kegiatan menanggal. Mujarrid, ya pihak yang melakukan kegiatan menanggalkan. Mujarrad sesuatu yang ditanggalkan, artinya yang dilepaskan tambahannya. Inilah cara mereka menyebut istilah itu ya. Oh. Cara pengistilahan itu muncul begitu. Lalu lawannya kosakata yang yang sudah di lawannya mujarrad disebut mazid. Mazid itu berarti yang ditambahkan. Histori kata mazid dari historinya seperti apa? Sebagai berikut. Jadi kita tahu istilah-istilah itu ada ininya. Jadi kalau mazid dari kata apa? Dari kata zada. Dia menambah. Yazidu. Dia menambah. Ziyadah. Iya dah. Tambahan. Ya yang menambah. Zaid. Yang menambah. Mazid. Yang ditambah. Zid. Tambahlah. La tazid, jangan tambah. Nah, berarti dia mazid dari kata apa? Zada fil madi. Zat. Yazidu fil mudhari. Ziyadatan masdar. Zaidun apa namanya? Fa'il. Jangan lupa kata isim fa'il. Jangan lupa, jangan fa'il doang. Isim fa'il. Kalau mazidun apa? Maf'ul. Iya, isim maf'ul. Zid fi'il amr, la tazid Nahi. ya, berarti yang isim maf'ul kata mazid adalah isim maf'ul. Ya, kosakata mazid itu isim maf'ul.
apalagi istilah yang perlu dipahami dari kosakata istilahnya itu mujarad, mazid, maklum, majhul. Apa tadi padanannya? Pasif. Nah, Pasif. itu terjemahan. Tapi kalau dihistorikan dari kata apa sih? Kan gitu. Bisa kita Dari uraikan. maf'ul lagi ya. Ya, maklum itu Maklum dari dan kata apa? Istilah maklum itu dari kata alama. alima, 5. ya'lamu, ilman, alimun, maklumun, i'lam, la ta'lam. Ulang lagi. Lima. Ya'lamu. Alim. Lamu, alama, Alima, ya'lamu, ilman. ilman. Seorang yang mengetahui, isim fa'ilnya alimun. Yang Alimun. diketahui maklumun. Ketahuilah, i'lam. Jangan ketahui, la ta'lam. Lawannya Mahzuh. majhul. Kata majhul dari kata apa? Majhul. Jahilun. Jahila. Jahil. Ya. Ya sama. Yajhalu, Ya, jah. jahlan, jahilun, majhulun, Qul Majhul. ijhal, la taj'al. La taj'al. la tajhal. Jahal. Jadi kalau ibu-ibu udah terbiasa ini enak nih bahasa Arab nanti. Jadi enggak ya, jahila, yajhalu, Jahalu. jahlan, Lah. jahilun, Jahilun. majhulun, ijhal, la Allah. Ya jahal. tajhal. Jadi kata maklum isim maf'ul. Kata majhul juga isim maf'ul. Gitu. Apa hubungan istilah maklum dengan majhul ini diterjemahkan aktif pasif? Sebenarnya bukan aktif, itu bukan terjemah harfiahnya. Jadi jangan dikira maklum terjemahnya apa Ustadz? Aktif, bukan. Maklum itu artinya diketahui. Kalau majhul Tidak diketahui. tidak diketahui. Apa maksudnya dengan aktif pasif? Nah, kalau fi'il itu maklum, kita bilang diketahui pelakunya dalam kalimat. Kalau teks itu majhul, tidak diketahui pelaku perbuatan itu. Karena kan diterjemahkannya misalnya ditulis, kutiba misalnya kan. Di dalam dia ditulis. Berarti si pelakunya nggak disebut dalam kalimat kutiba. Dan nggak mungkin disebut. Karena bina majhul. Beda kalau kataba, menulis, harus ada fa'ilnya. Siapa? Dia. Berarti dia menulis. Siapa yang melakukan perbuatan menulis? Huwa, dia. Diketahui namanya. Tapi kalau kosakatanya kutiba, kan diterjemahkannya dia ditulis. Sesuatu itu ditulis. Siapa yang penulisnya? Nggak ada di teks itu. Belum diceritakan. Ada objek tapi nggak ada. Karena makanya disebut majhul. Oh iya. Dari bisa punya objek dan tidak objek. Ya kan? Makanya disebut majhul. Jadi ada pengistilahan tersebut ada alasannya. Ya, jangan terjemahkan harfiah majhul itu pasif, enggak matching nanti. Oh gitu ya. Tulis. Tahui. Ya. Maklum. Jadi maklum diketahui pelakunya. Ya. Majhul tidak diketahui. Majhul tidak Jadi lengkap iya menulis gitu ya Tat ya.
Kalau kataba, misalnya kosakatanya kataba itu kan maklum tuh. Ya. Si pelakunya Iya, ya huwa, menulis. huwa di dalam kataba itu pelakunya yang melakukan kegiatan menulis huwa. Maka sebut maklum kalau bunyinya kataba. Tapi kalau bunyinya kutiba, di teks itu nggak disebut. Nggak bisa, dalam bahasa Arab nggak bisa. Ya. Kalau menyebutkan pelaku perbuatannya mesti maklum. Mesti maklum, nggak mungkin Jadi majhul. kalau ada kata kutiba itu sebenarnya diartikannya diwajibkan aja, jadi nggak usah disebut subjeknya ya Ustaz. Oleh siapanya nggak ada di teks itu kan? Iya. Kan kutiba alaikumusyamu. Terjemahkan Berarti harfiah. yang tasrif itu semua bentuknya pasti maklum. Startnya maklum. Ya kan? Semua fiil kan startnya maklum. Ya kalau di dalam teks ayat itu tentang saum waktu itu kan, misalnya nggak mungkin ada teks ininya apa namanya dalam kalimat ini kutiba alaikumusyamu, tidak ada dalam teks ini siapa yang mewajibkan. Ya. Kencang sirahku. Ini kan Ya kalau kata-kata kan kita terjemahin dia Menulis. Huwa, ya. menulis. gimana? Kalau kata ba kita terjemahin dia menulis. Ya kata itu kalau disertai dengan ala itu bermakna menetapkan. Oh iya. Kalau disertai dengan ala ya, kecuali kalau tanpa ala baru mencatat. Jadi kalau kata ini kutiba berarti artinya ditetapkan. Alaikum atas kalian. Kalian. Apa yang ditetapkan? Asyam. Wasi. Nah, ada nggak siapa yang menetapkan di teks di kalimat ini ada nggak? Nggak ada, nggak disebut. Jadi kalau kalimat bahasa Arab itu dibikin dengan bina majhul, maksudnya apa? Ya karena si lawan bicara udah paham siapa maksudnya. Oh, kayak pemberitahuan gitu ya. Artinya nggak perlu disebut juga, makanya dinarasikan pakai majhul. Karena lawan bicara itu sudah ngerti gitu loh. Udah dimaklumi. Paham berarti ya? Jadi kenapa disebut kosakata pasif itu majhul atau maklum atau majhul itu pengistilahannya. Bermakna maklum itu daripada bahasa Arab, Ustaz. Harap maklum. Iya. Harap maklum itu bahasa Arab. Banyak Iya. ya bahasa Mohon Indonesia dimaklumi katanya kan. Ya. Ya dimaklumi saja. Maklum bahasa Arabnya maklum pakai ain. Karena kita tahu. Mohon dimengerti katanya. Maklum. Gitu. Itu tadi maklum majhul, lazim muta'addi. Nah, kalau diterjemahkan maksudnya lazim itu kita padankan dalam istilah intransitif, ya, kata kerja yang tidak perlu objek. Sedangkan muta'addi tadi udah diperbaiki ya tulisannya ya. Muta'addi yang butuh objek. Tapi kalau secara harfiahnya apa Ustaz? Lazim itu ya lazim. Lazim itu melekat. Lazim jadi sudah sesuatu yang istilah. Jadi kosakata ini udah pindah ke bahasa Indonesia juga. Itu udah lazim. Tapi agak bergeser sedikit. Jadi lazim itu sesuatu yang nggak bisa dipisah gitu. Udah lazama. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut lazim itu sebuah dua keadaan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh misalnya mentaati Rasulullah sudah tidak bisa dipisahkan dengan mentaati Allah gitu kan.
Apa ati urasul ati uwa ati rasul ya itu ya kata itu ya. Istilah ada lazim di situ. Lazim itu melekat, nggak bisa dipisah. Gitu. Sebuah Betul. ada hubungan adanya ada api, ada asap, itu lazim, nggak bisa dipisah gitu. Oke. Itu namanya istilah lazim itu. Nah, kenapa istilah fi'il yang tidak butuh objek disebut lazim? Ya karena contohnya kalau biar kita paham, kenapa mereka sebut fi'il lazim itu dengan lazim, seperti kata tidur. Kegiatan tidur itu dialami sendiri oleh si fa'ilnya, si huwanya, nama misalnya. Nama. Gitu kan? Nama. Dia tidur. Jadi yang mengalami kegiatan tidur si huwa itu. Nggak mungkin ada objeknya. Beda kalau kosakatanya doroba atau doroba misalnya kan. Doroba huwa doroba, dia memukul. Pukulan itu dirasakan oleh siapa? Bukan si huwa. Ada objek lain, ya pihak lain. Makanya disebut muta'addi. Jadi muta'addi itu menerobos arti awal arpiah muta'addin itu menerobos batas. Tidak ada objek. Menerobos ke pihak lain, itu arti harfiah muta'addin. Itu dari kata adu malah. Adu itu artinya musuh malah kalau secara harfiahnya. Tapi kalau secara makna harfiahnya bisa dimaknai menerobos batas, itu muta'addin. Sedangkan lazim ya tidak, ya dia berat, makanya disebut lazim itu yang melekat. Contoh, jadi kita harus ada stok contoh yang lazim. Contoh nama, dia tidur. Marido, dia sakit. Apalagi kasih contoh bahasa Indonesia aja. Nggak usah kalau nggak hafal bahasa Arabnya, tapi Dia pergi. pergi bisa, tapi pergi ini bisa punya Betul, objek kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia enggak, dia pergi. Tapi kalau kata dhahaba bisa nanti butuh objek dia. Dengan huruf jar. Cari yang lain. Tapi bahasa Indonesia pergi itu lazim. Duduk tuh apa ya? Iya ya, jadi bingung. Duduk lazim. Lazim ya. Lupa, Ustaz. Apa? Lupa. Ya, lazim. Enggak ada. Lupa enggak. Muta'addin. Lupa apa? Ada objeknya. Apa yang dilupakan? Lupa apa? Lupa sesuatu. Ya. Ada objeknya. Ada Makanya kalau di kamus biasanya menandai fiil ada objek atau enggak itu biasanya ada kata asyai sesudahnya. Nasya asyai, dia lupa terhadap sesuatu itu. Ada objeknya. Oh iya. Misalnya kalau dalam bahasanya aku lupa, tapi dalam kalimat itu nggak disebut objeknya aja, tapi ada objeknya. Lupa apa? Ya lupa sesuatu yang kau maksud. Itu muta'addin. Muta'addi itu Ya. yang lain. naik yarkabu. Durba. Ya, mau. Dia bangun bisa nggak? Bangun Dia bisa, bekerja. lazim itu. Bangun tidur maksudnya kan? Ya. Ya. Kalau dia bekerja ya mal. Bekerja, ya bekerja apa? Oh iya. Tadi. Oh sama ya mama doa wa doa. Nah, untuk poin nomor 4 ini kita nggak bisa bedain fiil itu muta'addi atau bukan kalau nggak tahu artinya. Karena nggak ada ciri Kalau dia makan muta'addi ya, Ustaz. apa, Bu? Dia makan. Apa yang makan? Enggak lah. Butuh objek itu makan apa? Iya kan ada objeknya ya. Kalau toh dalam paragraf itu nggak disebut objeknya, tetapi si pembaca nggak ngerti dia makan tadi pagi. Tapi kan ada sesuatu yang dimakan yang cuma nggak disebut dalam kalimat gitu aja kan? Berarti maksudnya muta'addi kan? Muta'addi, betul. Muta'addi bukan lazim. Walaupun nggak disebut objeknya, tapi sebenarnya dalam berbahasa itu kan kadang begitu. Makan bahasa Arabnya Akalah. akala. Pukul. Dia makan apa? Jadi butuh objek dia.
Kalau mendengar Mendengar apa? yasma'u, dia mendengar apa ya sama ya Berarti tadi juga ya. tadi. Nah, Apa? Kalau kayak gemuk kurus tuh masuk fiil bukan sih sebenarnya? Sat? Enggak iya, ya. dalam bahasa Arab fiil. Iya. Fiil tuh ya. Semua kata Berarti yang sifat, kurus bisa ya? semua kata sifat lazim. benda, semua kata sifat masuk itu fiil. Hmm. Kata sifat Lazim. hanya dari fiil, nggak mungkin dari pasti dari fiil. Kata sifat. Tinggi, pendek, jauh, dekat, gemuk, kurus, Fiil juga. Lazim semua itu. ya lazim itu. Lapar, kenyang, Lapar. kata sifat Gimana? lah. Kenapa tadi Ustadz? Kenapa jadi kata sifat jadi fiil ya? Ya nggak kebayang aja kalau dia dari isim. Isim kan benda. Iya. Kata sifat. Batu misalnya, nggak mungkin. Padahal Kecuali kita- kalau membatu itu jadi kata sifat, berarti dipiilkan dulu batu itu. Oh, Oh, dari kata iya, kata benda. Kata benda tuh apa? iya. Padahal bukan kerja, bukan perbuatan apa gitu kan ya. Ya sifat ada karena ada perbuatan. Hmm. Nggak mungkin. Misalnya hilang dan hilang misalnya. Ya itu kegiatan. Hilang itu fiil dalam bahasa Arab. Kayak cantik, buruk, Fiil, itu iya. Itu buruk. Gendut, Qabiha. gemuk. Kalau cantik jamula. Oh, Toba. jam. Fiil madi itu. Toba, dia cantik, dia jamula, dia bagus. Jamila. Ya kan? Oh, kalau Hasuna. Jamil, Ya. Jamil. Jamila, bukan Jamila, Tat. Enggak, jamula, fiil madi jamula bukan jamila. Jamula. Jamila. Jamil itu kata sifatnya. Jadi nggak mungkin ada kata jamil tanpa jamula. Oh, Oh, berarti semuanya ada fiilnya. Mm-mm. Sifatnya berarti fiilnya. Jadi tergantung pada saat menyusun kalimat. Kalau kata sifat, ya berarti nggak ada domirnya. Kalau fiil kan mesti ada tasrifnya. Jamula, jamula, jamulu. Hasuna, bagus. Misalnya kalau cantik itu biasanya hasuna. Hasunat wajhuhu. Bagus Perempuan. mukanya. Jadi fiil dulu itu. Wahia hasanun. Hasanun kata sifatnya. Yang bagus artinya. Raslanu balas. Ngerti kan? Kata sifat ini isim ya Ustadz ya? Tinggi, pendek, misalnya tinggi. Iya. Fiil kan tadi? Gimana? Nah kan ada kata sifat ini sebenarnya diterjemahnya isim bukan? Iya. Kosakata sifat itu pasti isim. Tapi Isim. kata sifat ini kan nanti bentuknya dalam kita kata sifat itu dalam bahasa Arab itu isim fa'il, isim maf'ul. Itu kata sifat itu. Isim fa'il, isim maf'ul itu kata sifat itu. Oh. Nah, jadi isim fa'il dan isim maf'ul nggak mungkin terbentuk kalau nggak ada fiilnya. Iya kalau kayak gitu. Oh. Isim apa tadi? Oh, Karena kita masih menghubungkannya dengan bahasa Indonesia. Ya jangan bawa ke Indonesia bahasa Indonesia Susah. urusan dia sendiri. Jadi Jadi kan- bingung. Kita perspektif bahasa Arab. hmm. Tinggi, apa bahasa Arab tinggi? Tala, fi'il madi itu. Wah, Berarti kalau tala dia tinggi. Kalau sesuatu yang tinggi sifat kosakatanya tawilun. Itu udah kata sifat. ya. Pendek qasura. Kosura. Qasura, dia pendek. Qasura. Fiilnya Itu fi'il madinya qasura yaksuru. kotor. Oh iya. Qasura yaksuru. Hmm. Isim fa'ilnya qasirun, Oh iya, iya. yang pendek. Jadi kata qasir dibikin dari qasura. Iya, iya. Nah, jadi nggak mungkin kata sifat tanpa fi'il. Nah, itu kalau prinsip bahasa Arab gitu. Coba kalau dalam bahasa Inggris, apa kata sifat itu namanya? Adjektif. Kok adjektif? Ya adjektif. Betul ya? Oh iya, adjektif ya. Kalau adverb, apa namanya? Keterangan. Kata keterangan. Adverb. Ya udahlah, Adverb. pokoknya kalau tadi bahasa Arab itu
eh, good. Good dalam bahasa Inggris itu bisa dibikin keterangan. bahasa Arab pakai fi'il madi Hmm, good. atau isim. Good itu jayyidun. Jayyidun. Fi'il itu isim. Jadi Jada fa'il. yajidu fi'ilnya. Jada yajidu. Mm-mm. Ya ada. Dari kata itulah jayyid. Jayyidun. Ya itu ya. Bisa. Dah. Semua istilah ini jadi sahih mu'tal. Kenapa disebut kata yang tidak ada huruf ilatnya disebut sahih? Sahih itu secara kan sehat. Sehat seperti badan sahih. Kalau ada gangguan penyakit mu'talun. Kayaknya Mu'talun itu dari kata apa Ustadz? Dari kata illatun. Oh iya. Makanya kita sebut yang ada huruf illatnya istilahnya mu'tal. Jadi dari kosakata itu juga. ada huruf ilat. Jadi sesuatu dipakai kalau dalam tubuh kita demam atau luka atau sesuatu yang terganggulah fungsinya disebut illah. Il Illah bahasa Arabnya pakai illah. huruf ilah. Jadi kosakata yang mengandung huruf illah disebut mu'talun. Dari mana kata histori kata mu'tal itu Ustaz? Ditasrifkan. Ditasrifkan seperti apa dia? Ya seperti ini. Misalnya ini tadi dari sini kita bikin. Jadi kata apa mu'tal itu? Dia dari kata Ilatun. i'tal enggak lah. Diambil dari kata ilah betul. Ilah dulu kita tulis ini. Ini isim ya. Illatun isim. Ya. Ilatun. Illatun isim artinya sesuatu penyakit kan gitu. Illatun. Nah, lalu dia menjadi wazan ifta'ala. Ifta'ala. Bukan. If'alla. Wazan nomor berapa di ini? Dari kata if'ala itu berarti i'talla. Salah betul tadi ifta'ala. Ifta'ala illatun ke ifta'ala menjadi i'talla. I'talla. Jadi i'talla fi'il madinya, ya'tallu fi'il mudhari'nya, i'tilalan baru isim fa'ilnya mu'tilun, isim maf'ulnya mu'talun. Nah, jadi berarti dia dikena isim maf'ul juga. Ini tasrif. Jadi tasrif itu memang harus hafal itu di kepala. Ifta'ala menjadi i'talla, awalnya i'talala. Ya'tallu awalnya sih ya'talilu. I'tilalan sama sesuai wazannya ifti'alan, baru mufta'ilun awalnya mu'talilun menjadi mu'talilun sama sih bunyi akhirnya nih. Mu'talun. Tapi beda awalnya, aslinya beda ini. Awalnya mu'talun yang pertama itu aslinya mu'talilun, mu'talalun. Ibaratnya gitu. Mu'talilun, mu'talalun. Ini harus diabstraksikan. Talilun mu'talalun. Nah, jadi tapi nanti bentuk aslinya dia sama. Simpel ini saya sertakan di sini ya. Ini aslinya nih. Itu aslinya. Jadi ini isim maf'ulnya. Isim maf'ul, isim fa'il bunyi akhirnya sama. Lalu gimana kita bedainya Pak Ustadz?
ribut amat kesannya. Oh, konteks. Konteks, jangan sabar. Konteks. Konteks itu membantu. Kosakata itu sebagai isim fa'il atau isim maf'ul, Mu'tal. konteks Mu'tal ini. pemakaiannya pada saat dipakai sebagai apa itu nanti ketahuan. Konteks ayatnya ya Ustaz. Ya, konteks paragrafnya gitu kan. Kan kita kalau membaca kalimat itu kan nggak sendirian dia. Dia ada lingkungannya kan. Ya. Perlu itu ke dalam membaca kalian pasti kita lingkungan itu terikat ke otak kita. Lingkungan paragraf itu. Jadi sebenarnya bagian-bagian awal orang belajar bahasa Arab harus hafal tasrif Tasrif. gitu. Khusus yang mazid, apalagi mazid yang berapa itu kemarin. Tapi masih nanti kalau fokusnya kita belajar kita sih masih, tapi kalau saya kenalkan aja kayak gini supaya terbiasa dari awal. Dan ibu udah tahu lokasinya di mana ini wazan. Udah tahu lokasinya di buku itu kan, di buku Amsilah Tasrifiyah itu. Iya. Buku kuning. Tuh. Kecil. Yang penting Nah, walaupun ini ya. belum hafal tapi tahu lokasinya dulu. Oh, lokasinya di sini. Lumayan itu. Di halaman berapa gitu kan, Tat? Ya pokoknya kalau dibuka tahu dia buku, artinya buku itu kalau sudah bisa digunakan udah bagus kan. Iya. Kan keluhan ibu selama ini susah menggunakannya karena jarang digunakan. Karena jarang digunakan gitu. Oh, bukan. Itu kan ilatun sebenarnya itu yang nggak dilihat tanya. Jadi ilahnya itu yang dilihat ya. Yang mana? Yang ilatun ini Ya. berubah Oh, ilatun itu yang dilihat Tanya kan nggak? huruf akarnya ain lam lam. Oh, jadi tanya nggak dilihat ya. Tamar butoh enggak? Tamar butoh bukan huruf akar. Lupa. Enggak pernah tamar butoh jadi huruf akar, enggak pernah. Nah itu ya. Nah, makin bagus lah ini. Sahih mu'tal, mutasarrif jamid. Kalau mutasarrif jelaslah dari kata tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tasarrufa ya tasarrufu tasarrufan. Awal artinya mutasarrif itu dari sesuatu yang berubah. Dapat ditasrif gitu. Ada kata itu tidak diubah dia, memang begitu saja apa adanya. Ada fi'il jenis kayak gitu tapi nggak banyak, dikit banget. Kalau untuk kosakata yang jamid ini dari fi'il ya, itu seperti kosakata ni'ma dan bi'sa. Boleh lagi, bisa ditambahkan nanti catatan di situ karena contohnya juga nggak banyak kan. Jadi dua kata doang paling populer contoh apa ini nikma, seperti dalam kalimat ni'mal wakil ya. Ya, ni'mal wakilu tuh. Nikma ini fi'il ini disebut. Fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi apa? Jamid. Enggak, kenapa disebut jamid Ustaz? Karena dia nggak bisa ditasrif. Maksud nggak bisa ditasrif, kalau normalnya fi'il kan fa'ala fa'ala fa'alu, nasara nasara nasaru, nasara nasarata nasarna, ada huwa huma humnya ada. Kalau dia ini enggak, nikma aja udah memang dari lahir ya begitu aja. Dan dia enggak akan ada menyesuaikan domir apapun. Jadi nikmal wakil. Mabni gitu ya, lawannya bi'sa. Ya, lawannya bi'sa seperti dalam kalimat bi'sal masir kok ni'mal bisa nikmat tadi menjadi bisa. Lagian kalau mau dikeluarinnya dari Bisa al-masir. Gitu. Jadi dua kata inilah paling ya. Fi'il jamid ya. Contoh fi'il jamid. Kebanyakan ya fi'il mutasarrif atau dapat ditasrif. Ada yang agak-agak mirip ya, agak-agak mirip jamid ya, tapi dia
masih ada tasrifnya tapi terbatas, seperti kata laisa. Jadi laisa ini khas dia. Kenapa khas? Dia ini ada tasrifnya, tapi hanya fil madi doang. Jadi laisa laisu, laisat laisata lasna lastum lastum. Fil mudhari'nya nggak ada. Fil amarnya apalagi? Karena nggak ada fil mudhari' itu nggak ada fil amarnya. Jadi dia nih ditasrifkan tapi hanya sebatas fil madi. Gitu. Dia mirip harf, tapi dia ada tasrifnya. Kalau dia tidak laisa, mereka tidak laisu, bunyinya berubah. Jadi karena berubah bunyi itu disebut ditasrif. Cuma dibilang dia mutasharrif ya ada tasrifnya sih, tapi nggak ada fi'il mudhari'nya. Berarti dia apa, Ustaz? Ya baina-baina. Baina ya. Baina-baina lah dia. Tahu baina-baina? Di antara. Tengah-tengah. Ya antara-antara itulah. Suka. Ya, Pak. Apa Ustadz baina-baina Ya nggak tengah-tengah? jelas. Nggak jelas. Muzabzabina baina zalika wa la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu dalam. Ya, dibilang mutasarrif juga nggak salah. Kenapa? Karena memang ada tasrifnya. Nah, tapi yang valid jamid itu dua tuh kata tadi ya, nikmat sama bisa. Bisa. Lawan dua kata nikmat sebaik-baik, al-wakil itu fa'ilnya. Berarti bisa seburuk-buruk. Kayak yang bi'salismu itu ya, Ustaz, dalam Hujurat. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan. Bisa itu fi'il madi jamid. Jadi nggak ada mudhari'nya, nggak ada dhamir humnya juga, udah bisa aja. Terus kita lihat lagi mutasarrif jamid, kemudian madi hal mustaqbal. Ini nomor 7 ini pembagian aspek waktu bukan bentuk nih. Jadi memang secara makna fi'il itu makna madi, maksudnya kalau fi'il pasti terikat waktu. Itulah bedanya fi'il dengan isim. Jadi fi'il itu ketika fi'il diucapkan pasti kejadiannya terikat waktu. Waktu cuma 3. Kemarin, sekarang, nanti. Udah. Besok. Bahwa Ustadz memang bisa fi'ilnya misalnya fi'il mudhari tapi maknanya madi, bisa. Seperti fi'il mudhari yang dimasuki kata lam. Lam artinya tidak. Itu pasti maknanya madi. Secara kejadian. Jadi masalah waktu itu dihitung kapan Ustadz? Dihitung dari pembicaraan. Seperti pada saat kata itu diucap. Lam ya. Ya, jadi nomor 7 ini bukan tasrif. Nomor 7 ini hanya secara makna. Bisa juga nggak fi'il madi, tapi kejadiannya nanti. Bisa. Contoh yang paling populer insya Allah. Mana fi'il madi di situ? Sya'a. Kapan kejadian itu? Nanti. Nanti. Iya. Jadi bisa saja secara waktu, makna waktunya ya. Bahwa fi'ilnya fi'il madi nggak sya'a, ya. Man jadda wajada. Dua fi'il di situ, fi'il madi. Man orang yang, jadda bersungguh-sungguh, wajada fi'il madi itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia mendapatkan. Kapan dia mendapatkan? Nanti kan? Makna mustaqbal itu fi'il, walaupun teksnya fi'il madi. Jadi itu urusan mati waktu. tapi bermakna mustaqbal gitu. Iyalah, bisa saja secara waktu. Secara waktu. Seperti mudhari ya, Ustaz ya. Mustaqbal itu seperti mudhari ya, maksudnya akan. Mirip. Future. Ya, mudhari itu pun tadi fi'il mudhari tapi maknanya madi bisa, seperti misalnya ada ini aku jelaskan dulu ininya. Contoh nih ya. Dia cerita tentang makan lah, contoh ya. Kita cerita tentang makan dalam kalimat ya.
Jadi misalnya ada kalimat dia menceritakan aku tadi makan. Itu bahasa Arabnya kan pakai fi'il madi. Oh, Eh, Akal 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 tuh itu kapan kejadian makan itu ke dalam kalimat akal tuh? Ya sudah sudah terjadi, terlewat. sudah terlewat, dihitung dari ucapanku. Kan aku mengucapkan sekarang akal tuh, aku tadi udah makan, udah benar. Karena kegiatan itu sebelum aku ucapkan sudah terjadi kegiatan makan kan? Iya. Nah, tapi ketika misalnya aku menceritakan aku belum makan, aku mengucapkannya lam akulu. Lam akul pakai dia dijazamkan dia. aku belum makan. Nah, pertanyaannya kegiatan makannya kejadian belum itu tadi kan? Tadi itu madi atau mudhari? Tadi itu madi atau hal? Mati. Madi sebenarnya. Jadi Lam. Mana gimana ulang? Bebe, gimana ini? Cool. kan aku menceritakan aku belum makan kapan? Tadi Pakai fi'il apa Pokoknya aku pakainya? Fi'il mudhari. Fi'ilnya fi'il mudhari. Tapi bahwa tidak kejadian makan itu tadi. Kejadian tidak makan. Iya. Iya kan? Iya. Sebelum aku ngomongin kan? Makanya secara waktu, secara zaman, kegiatan makan yang diceritakan dalam kalimat itu tadi. Tadi enggak. Jadi enggak salah. Aku lagi makan nih. Aku lagi makan, aku bilang lam akul. Tadi aku belum tadi makan. pagi. Makanya aku sekarang makan. Ngerti maksudnya? Iya. Tadi akal tuh jadi madi atau mudhari? Kalau madi, dia fiilnya madi, waktunya madi. Kalau yang pertama tadi, yang ini. Akal tuh. Ini fiilnya madi, zamannya juga madi. Oke. Terus dirubah jadi tadi lam akul ya. Ya, kalau dia ingin menceritakan bahwa dia belum makan, dipakainya pakai fi'il mudhari. Kenapa nggak fi'il madi aja Ustadz dinafikan, dinegatifkan? Oh, beda nanti. Kalau nanti diungkapkannya ini dinegatifkan, bisa saja ini kasih ma. Misalnya kan, pakai kata untuk menegatifkannya pakai ma kalau fi'il madi kan. Ini nanti Tidak makna makan. dia tidak Tapi makan. tidak makan. Bukan Lain. belum makan, lain. Oh, iya. Dia nggak makan, dia malaikat. Dia bukan tipe. Iya. Kesannya maknanya tuh nanti beda. Nah, itulah secara ini. Jadi fi'il itu secara zaman, istilahnya zaman yang lalu namanya madi, zaman kini namanya hal, zaman nanti namanya mustakbal. Tapi itu tidak. Jadi gini, masalah zaman itu konteks ya, konteks nanti nampaknya nanti di konteks ya. Bukan di bentuk kata. Kalau bentuk kata cuma fi'il madi, fi'il mudhari, udah. Amar satu lagi. Dah. Cukup jelas. Segitu penjelasannya udah. Bisa diambil kesimpulan nggak Kak Ustadz, kalau misalnya kondisi di mana fi'il mudhari ditambah lam berarti akan secara pengertian belum gitu, diartikan bisa, belum. Bisa. Oh, baik. Kalau lam ya. Karena kalau menidakkan nanti itu pakai kosakata lan. Oh, lan ya, Pakai tidak nun. akan. Lan.
Tapi lam juga bisa nggak menidakkan kini? Bisa juga. Jadi lam itu bisa mencakup menidakkan tadi sama menidakkan kini. Kata lam itu dan itu lam hanya masuk ke fi'il mudhari, nggak mungkin lam masuk ke fi'il madi ya. Itu Kalau jodohnya fi'il mudhari dia. Kalau madi dinafikan, dinegatifkan fi'il madi itu hanya dengan ma. oh iya. Kalau fi'il mudhari ada 3 negatifnya. Mudhari. Ada la, La, ada lam, ada lan. Lam. Lam. mana ada la, La yang Lam. la tidak itu sama lam, lam, sama lan. Sebenarnya ada satu Iya. lagi lamma, tapi lamma itu mirip dengan lam. lan itu tidak akan ya. Ya, lan itu seperti lan tarda, lan tanalu, Satu lan lagi apa Ustaz? yadkhul. Lama. Lam dengan lama itu biasa satu ini dia, satu sifat dia. Satu lagi Tidak. la itu ya la yang biasa. Menegatifkan fi'il mudhari ya. Menegatifkan peristiwa, menegatifkan perbuatannya terjadi atau tidak terjadi. Kalau misalnya akal yakulu, la yakulu, tidaknya la yakulu dengan lam yakul beda itu kan? Ya, beda. Ah. Layakulu berarti tidak makan. Ya memang dia Sekarang. tidak mungkin puasa Lam sih. yakul belum gitu ya. Lam yakul belum. Mungkin nanti akan makan atau sekarang akan makan. Biasanya penegasan waktu itu kan disertai kalimat, contoh lam yakul amsi. Amsi itu kemarin. Lam yakul fis sobah, sekarang udah siang. Lam yakul fis sobah, tadi pagi dia belum makan. Nggak bisa dipakai la itu, harus pakai lam. Kalau misalnya dia tidak akan makan sampai maghrib, berarti ada kata keterangan tambah sampai maghrib, berarti pakai lan. Lan yakul. Lan yakula hatal maghrib. Hatal maghrib. Dia tidak akan makan sampai maghrib. Jadi kata hatal maghrib itu indikator kan? Indikator waktu. Tapi belum terjadi padahal tuh ya. Belum. Makanya mustakbal secara masa itu mustakbal. Kalau yang menegatifkan madi tadi hanya ma ya. Lam. Fi'il mudhari loh. Kalau fi'il madi hanya pakai ma, fi'il madi. Kalau fi'il mudhari juga bisa pakai ma loh. Oh, bisa juga ya. Ada banyak biasa gitu. Fi'il mudhari fi'il mudhari dinegatifkan pakai ma. Salam. Ya. Ustadz mau nanya. Ya. Waktu itu yang di Ustadz Penasiar pembagian fi'il ada lagi yang belum disebut, yang tam sama nakis itu loh Ustadz. Oh itu tam sama nakis itu waktu belajar nahu nanti baru paham. Ada fi'il tam dan nakis. Tam itu berarti cukup dimaklumi maknanya hanya pakai fa'il. Jadi ada satu grup fi'il nakal nih. Fi'il nih dengan fa'il aja dia nggak cukup, harus ada khobarnya. Tipe mereka inilah yang disebut fi'il nakis. Tapi baru nanti pahamnya nanti dah. Kosakata itu banyak kita ketemu, setiap halaman bisa kadang ada. Yaitu kata kana. Oh iya, kana. Kana itu ada teman-temannya, bukan dia sendirian, ada lagi. Jadi tipe dia itulah yang disebut fi'il madi nakis. Sisanya fi'il tam. Ya. Sisanya fi'il tam ya. Serius kan belajarnya jadinya? Pusing Ustaz. Udah. Pusing lah. Pusing lagi. Mari kita relax dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, pindah kuadrat. Latihan yang hari itu
nggak perlu dibahas. Yang mana? Yang Iya, halaman 13 Oh, tasrif ya? Belum ya? Ini ya? belum. Oh ya, dibahas dulu lah. Langsung dibacakan aja hasilnya maksudnya. Kak Yusni. Ini dari ini ya, ini kan? Ya, kafaro itu. Iya, udah langsung dibacakan aja hasilnya. Ada Bu, ini semua nggak ada catatan menyimak, berarti bisa diminta melakukan tugas. Bu Karunia dulu dah. Ya Ustadz, kafaro, yakfuru, kufro, kafirun, makfurun, ukfur. Ya, udah bagus itu. Lanjut, Bu Lina. Ini nggak bisa ya? Zalama yazlimu yuzlam. Zulman. Zulman. Atrim. Zalim. Zulumun. Kok nggak kedengaran saya? Nggak kedengar. Ayo, isim fa'il tadi apa? Zalam yazlimu zulman zalimun Ya, lanjut. muzlumun Mazlumun. mazlumun salah izlim Ya. Oh, sampai pilamar doang ya? Oh ya, lanjut. Bu Retno. Bertiga. Kholada, yahludu, huludan, kholidun, makhlulun ya. Nah, di sini baru kita harus jeli. Kata kholada ini kira-kira butuh isi maf'ul enggak? Enggak. Enggak ya? Karena apa? Karena dia apa namanya? Lazim pula. Tadi namanya. Karena dia fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Berarti isi maf'ulnya dikosongin. Kosong. Iya, makhlulnya. Nah, jadi kata makhludun tuh enggak ada. Karena enggak ada, realistis kan gitu. Enggak masuk. Karena Wah, ini tebakan ini. ya kan fi'il itu nggak selalu semua ada isi maf'ulnya. Yang ada isi maf'ulnya cuma yang muta'addi. Nggak ada objek, Ustaz. Baru Kalau sisa fi'il iya amarnya zalim Bu gimana? Retno, ya? Iya zalim. Kenapa? Kalau zalama tadi iya zalim itu sifat kan berarti dia lazim. Enggak lah. Zalim Dia pada zalim objek. sama apa? Zalim pada terhadap siapa? apa? Zalim Bu bukan lazim. Enggak, iya zalim itu kan dia ngomongin sifatnya dia zalim gitu. Dia zalim Enggak. sama apa? Dia zalim. Menzalimi. Maksudnya menzalimi nih. Dia menzalimi maksudnya. Iya. Menzalim. Zalim sama apa kan gitu. Ada objeknya. Jadi ada isi Iya. maf'ulnya. Kholada itu artinya abadi, tak? Iya. Oh, jadi memang yang diabadikan itu nggak ada ya? Abadi, ya abadi aja. Dia Oke. abadikan. Bukan mengabadikan, beda doh. Iya. Nah, baru tapi fi'il amarnya ada. Apa fi'il Iya. amarnya? Ukhlud, ya kan? Ustadz nomor 3 sama nomor 10 sama ya Ustadz? Ya, kholada. Satunya ia abada, satunya ia abadi, satunya ia kekal. Tapi sama iya, bahasa sama Arabnya. itu lupa berarti. Dah, nanti lakukan aja. Yang bikin siapa? Iya, saya yang bikin. Bu Nini, Iya, nomor 4. Salah arti juga itu yang nomor 4, bukan mengetahui artinya. Coret itu, salah. Aduh, salah ketik lagi. Menyayangi. Artinya apa, Ustaz? Rahimah kan mengasihi. Bukan mengetahui, rohima, mengetahui, mengasihi. Salah. Salah itu. Rohim ya benar. Salah ketik gitu. Itu gara-gara copy paste lupa menggantinya. Silakan Bu Nini nomor 4. Rohima, yarhamu, rohman, rohimun, marhumun, ilhum. Irham ya. Oke, kasihanilah.
Irhamna, kasihanilah kami. Irhama ya. Nomor 5, ya Bu Feli. Yang Arafah ya. Iya. Arafah ya arifu, irfanan, arifun, ma'rufun, i'rif ya. Ya, itu ada isim maf'ulnya. Lanjut. Bu Ida. Tolaba yatlubu tolaban tolibun matlubun itlab ya. Itlab apa itlab? Enggak lah. Utlub. Kan Utlub domah tenang. ya. Utlub. Ya. Utlub ya ya. Ilma mudhari. Ya, lanjut Bu Aisyah. Ya Ustaz. Kotoa, yaqta'u, kotoan, kotiun, maktuun, iktok. Iqta', ya. TikTok. Iqta'. Ya Bu Yus. Zakaro, yazkuru, zikron, zakirun, maskurun, uzkur. Ya, nomor 9 Bu ini. Zoharo, yazharu, zuhuron, zohirun, zohirun, ini lazim bukan? Lazim ya, Lazim kayaknya. nggak ada butuh objek dia kan? Ada ya. Jadi nggak ada mazhurun tuh nggak ada. Oh, yang dimunculkan betul. Yang dimunculi gitu kan nggak ada. Nggak ada. Ya dia muncul, dia nampak, udah selesai. Benar-benar nggak bisa. Ini tidak terjebak. Nggak terjebak Nah. berarti aman ya. Kayaknya yang sodako juga. Sebenarnya udah ditulis Iya. ada. Fil amarnya tadi apa? Izhar. Hah? Izhar. Izhar, iya. Nomor 11 itu tadi. Bu Yus Bu Karunia. Sodako. Sodako, yasduku, sideko, sodikun, usduk. Enggak nih. Nah, orang Arab menganggap sodako itu ada maf'ulnya. Oh, Benar terhadap apa gitu. Oh Jujur. gitu. Jadi masdukun. Nah, jujur terhadap apa? Ada. Nah, jadi masduknya ada, bunyi masduk ada. Makanya ada shodiqul masduk. Nabi Muhammad itu disebut shodiqul masduk, as-shodiqul masduk. Nabi Muhammad itu as-shodiq, Nabi Muhammad itu al-masduk. Oh, jadi nggak semua kata sifat lazim ya, Ustaz? Enggak, rasa bahasa kita aja mungkin agak ini kan. Iya. Agak. Jadi kan patokannya tetap rasa bahasa Arab, bukan bahasa kita. Iya. Jadi lihat kamus gitu. Kamus bahasa Arab. Jadi ada isim maf'ul ya. Nah, terakhir Bu Lina. Syahirun. Ulangi. Yahidah. Nomor 12 loh. Yahidah, Bu. Syahida, Ya. yashhadu, syahadatan, syahidun, masyhudun, Masudun. Ishad. Ishad, iya. Udah lengkap dah itu. Dah, alhamdulillah bagus. Tapi tetap harus ini kan tasrif ini harus lancar. Harus lancar banget. Lanjut Bu Retno, terjemahkan ayat ini. Sempurnakan terjemahnya. Yang pertemuan ketiga ya, Tat. Betul. Walillahi wa dan lillahi Allah. Lillahi dua kata, li bagi Allah. Li bagi lillahi jadi bagi Allah ya, Tat. Ya. Apa yang samawat TV di samawat langit. Terus gua dan apa yang fil ardi di art bumi
di fil ardi di bumi. Wa ilawa dan ilahnya tat. Kepada Oh, kepada wa dan ilah kepada Allah turja'u dikembalikan umur Iya, perkara-perkara. urusan-urusan. Jadi turja'u itu bahasannya itu dari bentuk maklumnya, roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u. Lalu diubahlah bunyi yarji'u ke bina majhul. Jangan lupa itu. Diubahlah kata apa tadi? Diubahlah kata yarji'u ke bina majhul. Jadi awal mulanya yarji'u. Ingat kaidah membikin bina majhul dari fi'il mudhari. Iya. Mendomahkan, memfathahkan huruf terakhir. Kalau kitab gundul dia nggak ada kelihatan bedanya, ya kan? Ya. Kitab gundul nggak ada kelihatan bedanya. Nah, ketika dibikin apa kaidahnya? Domahkan awalnya. Kalau fi'il mudhari nih, domahkan awalnya, fathahkan sebelum akhir. Jadi bahasanya begitu. Patokannya sebelum akhir. Kenapa bahasanya harus pakai sebelum akhir? Karena fi'il itu ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Jadi patokannya yang sebelum akhirnya, bukan huruf. Jangan nanti huruf kedua kita bilang, kedua di sini ya kedua dah. Paham ya? Iya. Lanjut. Bu Retno, Bu Nini. Ustaz, untum kalian khairo sebaik-baik umat Baik. dia dikeluarkan linnasi bagi manusia ta'muruna kalian menyuruh bil ma'ruf kepada yang kebaikan. Lagi watan hauna dan kalian mencegah an dari al-mungkar kemungkaran. Wa tu'minuna dan kalian beriman billahi kepada Allah walau dan sekiranya amana beriman ahli alkitab kitab lakana itu karena adalah laknya niscaya karena adalah dia khairon sebaik-baik lahum bagi mereka min dari mereka al mu'minun orang-orang beriman wa aktsaruhum dan terbanyak dari mereka al fasikun orang-orang fasik. Ya, ibu-ibu boleh ditambahkan catatan ya untuk memperkaya wawasan tentang gabungan-gabungan kata ini. Ada kata lau. Ada kata lau ini kata syarat ya. Seandainya kan dia lengkapnya itu supaya sempurna kalimatnya itu biasanya disertai yang lam begini. Makanya disebut sepenggal kalimat dari lau ini sampai Alkitab itu kalimat belum sempurna. Seandainya beriman ahlul kitab, masih menggantung kan? Iya. Lanjutannya disebut jawab namanya. Jadi kumpulan ini namanya jawab. Jadi sedangkan dari kata lau tadi disebut syarat. Jadi syarat jodohnya jawab. Itu khas bahasa Arab. Jawab dan syarat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut conditional sentence.
Jadi lau jawabnya la. Lau khusus jawabnya la, sungguh niscaya kita terjemahkannya. Jadi nanti perhatikan lam yang kayak gitu. Lam itu banyak bentuknya kan? Ada lam Iya. seperti itu, jawab lau katanya. Berarti kan ada lau sebelumnya. Cara menerjemahkannya kita biasanya niscaya. Jangan kita artikan sungguh. Kalau sungguh lain lagi konteksnya. Ini lam yang ini lam jawab lau namanya. Itu harus digabung dengan kata berikutnya Ustaz ya. Lakana. Iya, nggak bisa berhenti secara kalimat belum lengkap sampai Alkitab gitu kan. Jadi kalau tilawah juga jelek kalau misalnya nih, orang tilawah gini. Wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab alkitabi lakana khairan lahum. Itu jelek betul tuh. Tidak sempurna. Karena itu tadi kalimat sebelumnya. Ya. Tapi ya karena dia nggak tahu ya dimaafkan. Iya. Jadi kalau begitu. Ibu coba nanti setelah belajar Pada Baqarah ini biasa kami melakukan begitu. nggak bisa begitu. Karena nggak tahu. Itu malaikat menertawakan kita tuh mungkin gemes malaikat itu. Mana sih ini merusak kalamullah ini gitu kan. Jadi lebih baik dari walau terus berhenti di lahum ya Ustaz. Iya, tapi kan Kalau nggak kadang habis orang nggak napas. orang kan nggak selancar itu. Kadang dia kan pelan-pelan ceritanya. Walau amana ahlul kitabi lakana alkitabi lakana. Kan gitu kadang orang ngaji kan. Oh iya. Tapi kan sudah ada tanda kola sama jimnya ya. Ya, Orang nggak ngeliat ya. Iya, itu kan kalau dia cukup senafas kan. Oh. Kadang kan orang Atau tuh mundur. nggak senafas. Atau mundur dari ahlul aja kali Ustaz ya. Kalau nggak kuat apa jelek mundur dari juga. Misalnya walau amana ahlul kitabi lakana ahlul kitabi jelek juga itu parah juga nggak bisa nggak dimaafkan. Pokoknya walau sampai lahum titik nggak boleh dipisah ya Ustaz. Gimana? Harus tahan nafas yang kuat. Rusak kalimat itu. Kan rusak Berarti kalimat sampai waktu minum dan Amin. rusak kalimatnya kalau gitu. Tadi sampai di mana tadi? Udah selesai tadi ya? Iya tadi Bu Feli ya? Bu Feli lanjut. Dari lan itu ya? Ya. Itu lan tidak akan ya? Ya. Tidak akan yadurukum mereka membahayakanmu. Iya. Mereka membahayakan kalian. Illa kecuali ada gangguan kecil ya. Gimana sih? Aza itu biasanya kata-kata yang menyakitkan. Menyakitkan. Wa in dan jika yuqatilukum mereka memerangi kalian, yuwallukum mereka berbalik pada kalian. Ya, berpaling dari kalian. Adbaro ke belakang, summa kemudian la tidak yunsorun mereka mendapat pertolongan. Ya. Jadi ini juga model kalimat syarat juga tuh. Wa in yuqatilukum. Itu namanya kalimat syarat, sebatas itu. Menggantung masih kalimat. Jika mereka memerangi kalian. Emang ada apa? Yuwallukum. Nah, itu jawab namanya. Kalimat yuwallu itu namanya jawab. Nah, ini kalau belajar ilmu nahu nih, ini ada dalam ayat 111 Al-Maidah ini. Al-Maidah, Ali Imran ini. Ali Imran. Ini berisi contoh fi'il mudhari yang dirofakkan, dinasobkan dan dijazamkan. Wow, apa itu Ustaz? Contoh fi'il mudhari yang dirofakkan, yunsorun, utuh nunnya. Itu namanya fi'il mudhari dalam rofa, la yunsorun, nunnya utuh.
Contoh fi'il mudhari yang dinasobkan karena didahului faktor yang menyebabkan dia nasab, seperti kata lan yadurrukum, yadurrunya. Itu disebut fi'il ini mengalami nasab, tandanya dihilangkan nunnya. Mulanya yadurrunakum. Tapi gara-gara masuk lan jadi lan yadurrukum, jadi nunnya ditiadakan. Ini contoh nasab namanya. Karena amilnya amil nasab ini namanya. Faktor penyebab fi'il mudhari nasab. Adapun in di sini Nasab. itu menyebabkan jazam. Ya. Ini faktor menjazamkan fi'il mudhari. Jadi di sini in yuqatilu, awal mulanya yuqatiluna. Ya kan? Yuqatilunakum. Ada nunnya. Lalu dimasukkan in yuqatilukum. Sedangkan yuwallu juga mengalami jazam karena sebagai posisi kalimat jawab dari syarat tadi, in. Jadi disebutlah dalam ilmu nahu in ini menjazamkan dua fi'il mudhari. Menjazamkan fi'il yang di kalimat jawab di kalimat syarat, dan menjazamkan fi'il mudhari yang di kalimat jawab. Yuwallunakum jadi yuwallukum. Oh. Karena yuwallu juga asalnya yuwalluna. Iya. Iya. Nah, ini lengkap contoh di sini 3 jenis fi'il mudhari. Rafa, nasab, dan jazam. Tapi ketika la yunsorun hidup lagi ya Ustaz nanya. Yunsorun. Ya, karena la tidak bekerja, ngapa-ngapain, dia tetap posisi asal fi'il mudhari itu rafa, utuh nunnya. Rafa. Dulu waktu kita belajar bil amar kan ada bahasan jazam tuh. Iya. Itu kan teman-temannya ada rafa sama nasab. Dah lanjut, nggak usah dipusingin itu kan belum. Belum sampai ya Ustaz. Baru pengenalan. Lanjut dulu tadi. Masih. Bu Ida. Baik. Luribat ditimpakan alaihim pada mereka adillatu kehinaan aina di mana Jadi aina banyak tambahan, gitu gak usah diartikan. Aina ma itu dianggap satu paket dimanapun. di mana saja. Nggak usah diartikan apa yang, karena namanya zaidah. Dimanapun tukifu mereka ditangkap illa kecuali bi dengan hablin sebab min. Hablin itu awal arti harfiahnya tali. Oh, tali ya. Apa? Hablin. Hablin itu tali. Tambang. Pegang tali. Minallah. Tambang pengikat, bukan tambang nikel. Minallah dari Allah, wa hablin, dan ini tali juga berarti kan? Dan tali minan nar dari manusia. Biasa itu. Beda yang dipikirkan, beda yang diucapkan itu biasa. Wabau mereka mendapat bigodzobin dengan murka minallah dari Allah, waduribat ditimpakan dan ditimpakan alaihimul atas mereka maskanah kesengsaraan. Zalika demikian itu bi'annahum dikarenakan mereka mereka yakfuruna mereka ingkar bi ayatin pada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka membunuh al-anbiya para nabi bi ghairi dengan tidak hak benar. Zalika demikian itu bima dengan apa yang mereka durhaka, wakanu dan mereka ya'tadun, mereka melampaui batas. Ya. Begitu ya Ustaz. Ini kata baru di sini kan hablun. Habl itu ya habl. Habl dalam bahasa Inggris kabel. Jadi kata bahasa Inggris kabel itu dari habl, dari bahasa Arab. Habl, tali memang artinya. Nah, lalu diterjemahkan misalnya hablum minallah, kita terjemahkan hubungan. Sebenarnya kan kata awalnya itu kan tali. Tali sambungan. Habl, ya.
Hablun minan nas, hablum minallah, hablum minan nas katanya kan ya. Iya. Godop ya murka, marah. Ya. Godop Al-maskanah marah. dari kata miskin. Ya. Kemudian terus gini. Ini juga salah satu kadang jangan dipermainkan dalam pemahaman ayatnya. Contoh misalnya ada kalimat ini. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Bukan berarti ada cara membunuh nabi yang benar. Maksudnya Dengan tanpa benar. alasan. Jadi tanpa bighairi alasan haq itu benar, penegasan bahwa kegiatan pembunuhan itu tidak dibenarkan, itu maksudnya bukan. Nanti kalau ala bahasa Indonesia kita memahaminya, mereka membunuh para nabi dengan tanpa Dengan kebenaran. cara Oh, yang- berarti ada cara membunuh nabi dengan cara yang benar? Enggak ada. Enggak ada. Maksudnya di sini keji gitu ya, Tat ya? Ya artinya tindakan itu bighairi haq, ya itu enggak Iya. bighairi haq. Melawan hak. Enggak ada Membunuh pembunuhan hak. yang benar. Sama seperti misalnya ada ayat Al-Qur'an, wala tukrihu fatayatikumul bigha, jangan kalian paksa ayat itu ini, jangan kalian paksa budak perempuan kalian melacur kalau mereka dalam keadaan mereka tidak ridho. Weh, bukan berarti kalau mereka ridho itu boleh gitu maksudnya. Itu ada ayat itu salah satu dosa majikan di zaman ada budak, di zaman ada perbudakan ya. Alal bigo itu ayat alal bigo itu kata kuncinya di surat ini. Wal yasta'fifil ladina, ini ayat An-Nur ayat 33 itu artinya. Ini bahasanya begini. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradana tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Terjemahan harfiahnya begini. Jangan kalian paksa budak perempuan kalian melacur jika mereka ingin menjaga diri. Oh, berarti kalau mereka tidak ingin menjaga diri boleh? Bukan gitu maksudnya. Karena normalnya orang tidak boleh, memang sifatnya standarnya orang harus menjaga diri gitu. Iya. Menjaga kehormatan gitu. Jadi jangan dimaknai nanti ada in aradna tahassunan, jika mereka ingin menjaga kesucian. Oh, iya kalau mereka ingin menjaga kesucian. Kalau tidak boleh, enggak boleh juga. Jadi namanya kalimat itu taukid. Lanjut, Bu Aisyah. Ustaz bertanya, Ya, apa itu? tadi yang duribat itu kan berarti apa tuh Bina namanya? majhul. Majhul ya. Majhul Duribat. ya. Pakai tak sukun jadi mu'anas karena Karena menceritakan al-maskanah. Al-maskanah. yang mas Tama itu ya. Al-maskanah ya. Kalau tadi di atasnya duribat juga menceritakan azillah. Kan dua duribatnya. Duribat Iya, pertama azillah. menceritakan azillah. Azillah. Duribat Yang kedua satu maskanah. menceritakan al-maskanah. Al-maskanah. Ya, tadi yang paling atas ukhrijat karena ummah ya, umat Ummah ya, betul. Itu bagus tuh diperhatikan itunya muzakkar muannasnya. Ya. Oh. Biasa. Nah, lanjut Bu Aisyah. Ya, laisu mereka tidak sawaan sama min dari ahli kitab umatun golongan qaimatun lurus yatluna membaca ayat Allah ana'a di tengah lail malam dan mereka yasjudun, mereka bersujud. Ya. Qaimah itu ya tegak berdiri ya. Makanya kadang ada misalnya yang dimaksud qaimatu yatsluna ayatil an'alal ya seperti ya salat malam lamanya itu di berdirinya. Ya, lamanya itu di berdirinya. Jadi kegiatan sholat itu sudah ada dilakukan, kegiatan baca ayat Al-Quran, menghadap Allah itu sudah dilakukan Banu Israel dalam ajaran sebelumnya. Seperti ini, ahlul kitab, di antara ahlul kitab itu ada kok warga atau umat person di tengah ahlul kitab itu yang memang malam hari dia ibadah, lama berdiri dia membaca ayat-ayat Allah.
ana al-lail wa hum yasjudun. Jadi kegiatan berdiri, sujud itu dalam ibadah sholat itu sudah ada dalam kegiatan Bani Israel sebelumnya. Jadi ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad juga begitu. Jadi ya sama aja. Jadi orang Yahudi pun tahu kegiatan itu gitu. Tahu mereka kegiatan sholat semacam itu. Ada kok mereka mengamalkan seperti itu, orang-orang solehnya. Gitu ya. Lanjut, Bu Yus. Yu'minu billah. Sekejap, Ustaz. Ya, Oke. yu'minuna Yu- billah. Yu'minuna, mereka beriman billah, dengan Allah, wal yaumil, wa yaum hari akhir, wa ya'muruna, dan ya'muruna mereka menyuruh, bil ma'ruf dengan kebaikan, wa yanhauna dan mereka melarang, itu daripada Ustaz, Ya, dari daripada al-munkar, yang munkar, wa yusari'una mereka bersegera fi dalam khairat, kebaikan. ya, kebaikan-kebaikan itu Ulaika, betul jamak ya. Kebaikan-kebaikan, ya banyak kebaikan. mereka melakukan kebaikan. Wa ulaika, wa ula dan ulaika Mereka mereka itu itu min dari solihin, orang-orang yang soleh. iya. Jadi ini juga masih memuji sebagian orang ahlul kitab yang mereka itu orang beriman pada akhirnya kan. Mereka juga melaksanakan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu objek kegiatannya di ruang publik ya. Ya. Terjadinya amar ma'ruf nahi mungkar itu di ruang publik gitu. Terus catatannya lagi gini, dalam bab pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu objek yang boleh dijadikan nahi mungkar tidak boleh menjadikan objek nahi mungkar perkara yang khilafiyah. Jadi kalau sebuah perkara itu khilaf di tengah umat, bagi yang pro jangan melihat orang yang berbeda dia jadikan sebagai nahi mungkar dia, nggak boleh karena khilafiyah. Contoh misalnya bagi sebagian warga berjilbab itu bercadar itu wajib misalnya. Jadi dia nggak dibenarkan kalau di ruang publik nanti melihat orang perempuan yang nggak bercadar, kan harus bercadar, nggak boleh karena itu khilafiyah masalah itu. Termasuk perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Sebagian umat Islam menganggap itu haram. Tapi sebagian umat Islam mengatakan dalam keadaan aman tidak haram. Jadi jangan nanti ada orang yang berpikiran bahwa itu haram, lalu dia kata-katain orang, kamu gak boleh pergi, mana mahrammu? Gak boleh begitu, karena ini khilafiyah, gitu kan. Tapi kalau perkara yang sudah muttafaq seperti khomar, nggak ada khilaf di situ. Ya, seperti telanjang, itu nggak ada khilaf di situ. Di ruang publik laksanakan nahi mungkar. Ingat, mungkar itu bukan selalu karena haram. Sesuatu yang enggak, misalnya sebuah perbuatan hal. Contoh misalnya, aku sama istriku di ruang publik di taman, lalu aku cium-ciuman kayak cipu-cipuan kayak orang kegiatan seksual, istriku nggak boleh. Itu mungkar juga karena ditonton orang. Itu dicegah juga. Nggak boleh lakukan. Kalau mau itu di rumahmu aja. Walaupun kamu suami istri di ruang publik nggak boleh. Makanya kegiatan objek nahi mungkar itu hanya di ruang publik. Jadi bedakan. Jadi bedanya maksiat dengan mungkar itu di situ. Maksiat lebih umum. Ya kan, kalau mungkar hanya terjadi di ruang publik. Contoh misalnya, mencegah kemungkarannya termasuk ada orang gila berjalan tanpa busana. Itu tontonan kemungkaran. Dia nggak dosa, dia gila. Maka harus dicegah, artinya harus ada orang datang menyelimuti dia, menutup aurat dia. Itulah kemungkaran. Jadi kemungkaran itu lebih kepada ruang publik, gitu ya. Jadi perempuan keluar rumah membuka aurat itu kemungkaran, betul, karena ruang publik. Tapi kalau di rumah dia urusan dia, ya kan? Gitu ya. Jadi dalam syariah kita
sebenarnya orang itu nggak mungkin tak berdosa, pasti aja ada dosanya. Tetapi paling tidak ruang publik jangan pertontonkan dosa. Itulah filosofi syariat kita itu. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu perkara besar dalam ajaran kita. Nggak boleh kita cuek dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam salah satu hadis ada ancamannya orang yang cuek dengan di ruang publik, mereka nggak ada yang peduli dengan kemungkaran, maka akan dekat hukuman Allah kepada mereka. Dan doa mereka nggak dikabulkan. Doa bersama mereka, doa bersama. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan sejahtera. Nggak dikabulkan. Kalau doa pribadi dia, oke. Ya Allah, berikanlah aku keturunan, dapat. Ya Allah, berikanlah rezeki, dapat. Tapi doa bersama dia untuk kemaslahat bersama dia. Ya Allah, berikanlah negeri kami yang aman. Mereka kalian mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka Kondisi Indonesia seperti itu ya. tidak dikabulkan doa kalian. Masih banyak yang Adapun berarti kalau dalam dunia sekarang itu, berarti kalau ada kegiatan penebangan pohon ilegal terus pada diem, nggak ada yang mencegah, itu nahi mungkar yang diabaikan. Akhirnya ya makanya Allah kasih yusaku ayyuki alaikumul iqab. Itulah bahasa hadisnya. Terakhir Bu ini Ya udah ya. Wama dan tidaklah yaf'alu mereka melakukan min dari khairin kebaikan, falan fa maka lan yukfaruhu maka tidaklah mereka dihapuskannya. Nyanya kebaikan itu. Wallahu wa dan Allah alimun bil muttaqin. Alimun mengetahui, maha mengetahui bil muttaqin dengan orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Ya, jadi maksud ayat ini tadi kan memuji kebaikan ahlul kitab. Di ayat 115 ini, ayat ini Allah menegaskan bahwa kebaikan-kebaikan itu nggak bakal hilang. Nggak bakal diabaikan, nggak. Kenapa? Apapun yang mereka lakukan berupa khair itu nggak akan ditiadakan. Itu eksis selalu, akan selalu eksis, dan Allah alim. Nggak usah khawatir, Allah alim bil muttaqin. Allah alim. Siapa yang bertakwa siapa itu Allah alim. Jadi jangan khawatir kalau urusan itu. Gitu ya. Ustaz mau nanya lagi? Ya. Kalau yang wama, bedanya apa yang dengan ma yang tidak, itu gimana? Ada konteksnya. Kalau ma apa yang itu kalimat bersyarat berarti. Ini berarti yang Misalnya terakhir ini kan apa yang ma yaf'alu min khairin, apa yang. Jadi syarat deh, apa yang mereka lakukan berupa kebaikan. Ada apa? Falan yukfaru. Itu jawabnya. Kalimat jawabnya. Tapi saya tidak artinya. Oh, tadi berarti kan tidak. Iya. Oh enggak, bedanya kalau ma yang artinya tidak, ya fi'il mudhari'nya pasti utuh rofa. Contoh di dalam kalimat wama di awal Al-Baqarah dulu, wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Itu tidak, itu tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Itu karena ma nafi, ma negatif ke fi'il mudhari' enggak bekerja. Nggak mengubah teksnya. Tetap lengkap ya fa'aluna gitu harusnya Ustaz ya. Kalau ma tidak ya. Kalau dia tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti Kamis depan kan libur. Kamis depannya pasti libur. Libur lagi. Ya udah, berarti 2 Kamis kita kosong. Selamat berlibur. Dan Ibu dikasih PR. Mana? PR-nya adalah yang itulah diselesaikan. Tuh satu tabel kan? 16 ya, Pak. Iya. Siap. Semangat. Baik, kita sudahilah pertemuan malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Coba jangan bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.